Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Mari kita bersemangat pagi hari ini. Yuk kita datang sama Tuhan, kita berdoa yuk. Bapa, terima kasih banyak untuk kesempatan yang Kau beri. Pagi hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan, dalam iman kami, dalam pengharapan kami, dalam kasih. Kami mau melihat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami mau menceritakan Tuhan dalam setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Tuhan memberkati doa pagi kami ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita rindukan Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Haleluya. Oh Yesus, Engkau yang kami puja, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami agungkan.
Bapa kami sembah. Yesus, bagimu kemuliaan, ya Tuhan Allah kami yang kudus. Ikaralalasana yaku namaya ralalalamo. Oh kanamaya ralalalaya ralalalabaya. Iya na 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 namaya ralalaba. Haleluya. Engkau Tuhan yang kami sembah. Terima kasih. Oh ya batakan ralalalabaya nananami. Shena maya nananana maya ralalaba. Bagimu pujian Allah kami. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami meninggikan-Mu. Ya ralama ya ralalalalalalamo. Haleluya. Oh ralalaba sandarabakana maya ralalaba. Ikarabayana namo syandarame. Terima kasih. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Oh Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku.
Tuhanku. Sekali lagi katakan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, pagi hari ini kami mau bersama-sama dituntun oleh firman. Tuhan berkati, Tuhan sertai kami. Dalam nama Yesus, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, haleluya. Selamat pagi semuanya. Shalom. Iya, kita memang perlu dituntun oleh firman Tuhan setiap hari ya. Kita bersyukur karena gereja kita menyediakan fasilitas seperti ini. Ada fasilitas seperti ini kita gunakan dengan baik. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Ayat ini, perikop ini berbicara tentang kasih. Tetapi kita melihat ayat yang ke-13 saja. Kita buka sama-sama, kita baca sama-sama 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Baik, kita baca sama-sama 2-3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Ya, sekali lagi saya katakan, kayak saya bacakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar, yang terbesar diantaranya ialah kasih. Pertama, dasar kita adalah kita memiliki iman kepada Tuhan. Itu sebagai dasar kita untuk percaya kepada Tuhan. Ya, iman kita harus kuat, Bapak Ibu Saudara. Iman kita harus teguh berdiri. Ya, iman kita bisa teguh berdiri karena layer kedua, yaitu karena kita punya pengharapan akan Kristus. Pengharapan itu penting. Di dalam kita memberitakan Injil, semuanya harus ada harapan. Betul enggak? Kalau tidak ada harapan, untuk apa Injil diberitakan? Ya. Tetapi bukan hanya kita yang berharap, namun Allah Bapa pun berharap setiap manusia bisa diselamatkan. Ya. Allah tidak mau memaksakan orang percaya atau tidak. Dia mengembalikan semuanya kepada manusia. Mau menerima keselamatan itu atau tidak sama sekali. Ketika pengharapan itu kita punya di dalam Tuhan, ya, maka kita pasti akan diberi kasih oleh Tuhan. Kasih Tuhan akan kita punya. Awalnya kita nggak punya, tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan dengan dasar iman yang kuat, maka kita akan memiliki kasih Kristus. Katakan amin. Ketika kita memiliki kasih Kristus, itu akan membuat hidup kita ya menjadi berarti. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ya, itu diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Nah, ada yang berkata bahwa ini merupakan senjata orang Kristen. Ya, ini merupakan senjata orang Kristen, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Namun di sini kita menyebutnya mungkin bukan senjata ya. Namun di sini yang lebih
saya ingin tekankan adalah, ya, kita harus tahu bahwa ketiga-tiganya ini memiliki hubungan yang erat dan tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita tidak akan bisa memberi kasih kalau kita tidak punya dasar yang kuat. Kita akan bertanya, saya untuk apa memberi kasih kepada orang? Dasarnya apa? Nah, kalau kita tidak tahu, ternyata ketika kita punya kasih Kristus dan kita harus memberikan itu kepada orang lain, harus menyalurkan kasih itu kepada orang lain, dan kita tidak mengerti akan hal ini, maka kita akan tersesat. Kasih sangat penting, ya, dan bahkan diantaranya dialah yang paling besar, ya, paling besar. Hal ini kalau dijelaskan secara rinci nggak bakal habis, Bapak Ibu Saudara, karena satu dengan yang lain saling berhubungan. Iman, ya, itu sangat penting untuk setiap kita supaya kita memiliki dasar yang teguh. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita kita baca deh ya dalam Ibrani biar lebih tepatnya. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ya, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dia adalah bukti. Dia adalah dasar. Makanya saya bilang tadi, kalau kita beriman kepada Tuhan, kita harus memiliki dasar yang kuat. Tidak boleh hanya dibangun di atas pasir, istilahnya begitu. Harus benar-benar kuat, dibangun di atas batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh itu juga berbicara tentang gereja. Kalau Anda mau menjadi kuat imannya, Anda harus tertanam di sebuah gereja lokal. Tidak bisa hanya berdiri sendiri. Sebab apa? Sebab Anda butuh komunitas. Ya. Di dalam komunitas itu, Bapak Ibu Saudara akan mengalami gesekan, akan mengalami pertumbuhan, akan mengalami yang namanya suplai nutrisi demi nutrisi rohani. Satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Tidak bisa tidak. Kata Bu Ramani, ini koloni kita. Ya, koloni kita ini. Jangan keluar dari koloni ya. Istilah koloni itu hampir seperti community ya. Jadi koloni itu apakah nama kita Living Colony Church? Ya. Bapak Ibu Saudara, kita ini perlu di dalam komunitas. Amin. Komunitas itu yang akan membangun kita. Ya, akan saling menguatkan sehingga kita melihat di situ ada kasih Kristus dinyatakan. Iman jangan sampai kita goyah. Itu aja dulu. Iman kita jangan sampai goyah. Iman sangat perlu supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan betul-betul mendasar. Iman membuat kita bisa melihat pengharapan. Ketika pengharapan itu ya kita taruh dan kita betul-betul pengharapan kita ada di dalam Kristus, maka kita akan melihat dan dapat memberi atau mempraktekkan kasih. Kasih, ketika kita menerima kasih dari Tuhan, kita nggak boleh konsumsi buat sendiri. Nggak boleh hanya konsumsi buat sendiri, nggak boleh.
Kasih itu mesti kita beri dan kita salurkan kepada yang lain. Kasih di sini kalau dalam perbuatan, saya mau kasih tahu, lagi-lagi saya mau kasih tahu, ketika ada situasi yang tidak baik, situasi yang tidak enak, situasi yang mungkin membuat kita itu, aduh rasanya pingin secara daging ini pengen marah, emosi dan sebagainya, ya. Nah, disitulah waktu dan tempat yang terbaik untuk kita memberi kasih. Ya, kita harus tahu waktu dan tempat yang terbaik untuk memberi kasih. Kalau Yesus berkata, kalau orang lain berbuat baik kepadamu dan kamu berbuat baik kepada mereka, ya, apakah upahmu? Betul enggak? Ya. Oleh sebab itu kita perlu yang namanya memberi kasih. Entah orang lain mau mengasihi atau tidak suka sama kita, atau bagaimanapun kita harus memberi kasih. Kasih itu ya, di sini pasal 13 ini, 1 Korintus 13 ini yang kita baca. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia enggak membegahkan diri sendiri, ia enggak sombong dan sebagainya. Lalu kita berkata, aduh Pak, kalau kayak begini semuanya, ya kita udah kayak Tuhan. Loh, ya bagus. Ya, orang lain akan melihat kita mencerminkan kasih itu, kasih Tuhan. Jangan pikir, janganlah semuanya. Kasih itu sabar, murah hati, nggak cemburu, tidak membegahkan diri, tidak sombong, dan sebagainya, bla 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 bla. Beberapa ayat itu berbicara tentang kasih. Ya. Dan dari pengertian situlah kita menaruh pengertian bahwa kasih itu yang paling besar. Enggak juga sih kayak gitu. Karena tanpa iman, apa yang kita lakukan, kita mengasihi orang lain misalnya, ya akan sia-sia. Loh kok sia-sia ya? Firman berkata, kalau kamu makan, kamu melakukan ini itu harus dengan iman. Kalau tidak dengan iman, maka kamu tidak berkenan. Kalau tidak berkenan artinya tidak, ya kita berdosa. Jadi jangan anggap remeh iman. Ya. Iman itu dasar kita melakukan semuanya setiap hari. Harus berdasarkan iman. Jangan berdasarkan standar dunia. Kita ngerti nggak ngerti tentang firman, kita lakukan firman karena kita beriman. Ngerti nggak ngerti, paham nggak paham, lakukan itu. Ya. Ketika ada pengharapan di dalam Tuhan, itu akan membuktikan kasih yang sejati daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tinggal ketiga hal ini: iman, pengharapan, dan kasih. Jangan lupakan ketiga hal ini. Ya, jangan lupakan ketiga hal ini. Saya bacakan dalam terjemahan yang lain. Jadi untuk saat ini ada 3 hal yang kita harus tetap lakukan. Dengar baik. Percaya, berharap, dan saling mengasihi. Yang paling penting dari ketiganya itu ialah mengasihi orang-orang lain. Ya, saya bacakan lagi dalam terjemahan yang lain. Ada 3 hal yang mendasar
Nah, di sini bagus nih. Ya, bagus ini. Firman Allah yang hidup. Ada 3 hal yang kekal. Iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang terbesar dari ketiganya ialah kasih. Amin. Ingat, 3 hal ini adalah hal yang kekal, yang akan kita bawa sampai mati, yang akan kita bawa nanti sampai kita pulang ke sorga. Ini yang akan kita bawa. Iman, pengharapan, dan kasih. Kekal. Milikilah iman yang betul-betul kuat di dalam Tuhan dan tidak mudah tergoncangkan. Ya. Dan kita harus terus berharap kepada Kristus. Apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita perbuat, semua yang telah kita tabur, semua yang telah kita beri, kita berharap kepada siapa? Tuhan, kepada Kristus. Jangan kita berharap kepada manusia. Kalau kita berharap kepada manusia, sekalipun dia hamba Tuhan, kita bisa kecewa, Bapak Ibu Saudara. Ya, ada banyak ya orang-orang yang kecewa dengan hamba Tuhan. Jangan berharap kepada hamba Tuhan. Mereka juga manusia. Ya. Kita harus berharap kepada Tuhan. Belajar menggantungkan semua harapan kita kepada Tuhan. Setiap perbuatan kita harap kepada Tuhan. Kita taruh di dalam Tuhan. Kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Supaya kita tidak kecewa. Ya. Yang selanjutnya, kekal yang ketiga adalah kasih. Jangan sampai kita berkata, oh saya punya iman. Oh saya berharap kepada Tuhan. Tetapi tidak mau mengasihi saudara seiman. Tidak mau ya mendoakan. Tidak mau misalnya menyapa. Tidak mau mengasihi, sulit untuk mengampuni. Berarti iman kita diragukan. Amin. Kalau kita mau mengampuni apapun kesalahan saudara kita, iman kita akan memiliki kualitas yang luar biasa. Mari pagi hari ini kita menyadari bahwa kita perlu menghidupi yang namanya iman, pengharapan, dan kasih. Belajarlah untuk terus berkomitmen supaya hal ini menjadi ya kekuatan bagi kita. Iman itu akan berbuah. Iman itu akan bertambah seiring waktu kalau kita terus berharap dan kita terus belajar mengasihi orang lain. Kasih memang terbesar di antara yang ketiga hal ini, ya. Namun sekali lagi saya mau bilang, kalau kita melakukan tidak berdasarkan iman, maka sia-sia. Oleh sebab itu jangan lupakan dasarnya lebih dahulu. Jangan kita mendasarkan semuanya karena bayang-bayang dunia ini. Jangan kita melakukannya atau mempertaruhkannya bilang begini, Tuhan, kalau saya diberkati saya akan mengasihi. Ya, saya tidak langsung bilang itu berdosa enggak, tetapi mungkin itu kurang tepat. Atau yang kedua, mungkin Anda kalau seperti itu, Anda masih bayi rohani. Ya, masih bayi rohani. Tidak mengerti akan firman. Namun ketika Anda mau beranjak
menjadi anak-anak dan dewasa, Anda akan mulai mengerti bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus berdasarkan iman. Iman itu akan membawa kita bertumbuh karena kita sudah punya dasar yang kuat. Kita dapat bertumbuh. Ya. Dasar yang kuat bukan hanya berbicara permukaannya tetapi ke dalamnya juga. Berakar di dalam Tuhan. Percayalah, apa yang telah engkau tabur, apa yang telah engkau beri, apa yang telah engkau lakukan, sedikitkah, banyakkah, ketika engkau melakukannya di dalam Tuhan dengan iman, maka pengharapanmu di dalam Tuhan akan semakin kuat dan engkau siap untuk saling mengasihi. Katakan amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Oh, haleluya. Thank you, Lord. Ikarabaya lalalabasa. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling memaafkan. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling memaafkan. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Kasih-Mu tulus tiada batasnya. Hamba berdoa, biar kasih Kristus mengalir. Biar setiap umat-umat-Mu bertumbuh dalam iman. Dan mereka terus berharap di dalam Tuhan. Dan tidak berharap akan dunia ini. Bapa, kuatkan setiap umat-umat-Mu. Hari ini, ajarkan setiap kami untuk melakukan ketiga hal kekal ini. Kami mau terus belajar Tuhan, mengasihi anak-anak kami, mengasihi pasangan kami, mengasihi orang-orang lain dengan kasih Kristus. Kasih-Mu yang begitu besar, biar kami rasakan dan kami berikan kepada yang lain. Terima kasih Tuhan, berkati umat-umat-Mu, berkati mereka, urapi dalam nama Yesus. Terima kasih, kami percaya kasih Tuhan akan melepaskan setiap kami dari jerat, dari apapun yang jahat. Bapa, Engkau dahsyat, Engkau baik. Terima kasih banyak. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus. Katakan sama-sama, amin. Kita akan berdoa syafaat ya. Saya ya di sini saya minta untuk yang sedang di luar kota ini ya. Bu Saina, boleh berdoa syafaat, Bu? Bisa di-unmute? Iya, silakan, Bu. Berdoa syafaat. Haleluya, 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 haleluya. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di hadapan-Mu ya Tuhan, dengan segala karunia dan kebaikan-Mu ya Bapa.
Tuhan, kami mengucap syukur, berkati Bapa, negara kami yang sedang memohon bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama-Mu, agar kami Bapa mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan berkat dan yang kami harapkan oleh kasih karunia-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang menunjuk ya Bapa, sehingga kami mendapatkan kasih karunia-Mu dan seluruh bangsa kami mendapatkan kemakmuran dan keadilan dalam hal apapun ya Tuhan. Bila Engkau yang pun tidak akan ada yang menora. Tuhan berkati kami ya Bapa, berkati negara kami ya Bapa, agar selalu dalam kerukunan ya Tuhan. Bukakan hati bangsa-bangsa kami ini ya Bapa, masyarakat kami ini ya Tuhan. Masyarakat Indonesia ya Bapa, agar selalu bisa rukun dan damai ya Bapa. Tidak mengeluarkan, tidak menunjukkan hati masing-masing yang saling berada. Aduh ya Tuhan, tetapi oleh kasih karunia-Mu, kami dapat sehati dan setujuan rukun dan damai karena Engkau campur tangannya Bapa dalam segala rencana-rencana yang kami rencanakan Tuhan. Apalagi ya Tuhan, dalam Februari nanti Bapa, kami mengadakan pemilihan pemimpin itu. Namun sebelum itu Tuhan Engkau sudah menentukan satu pemimpin bagi kami. Semua Tuhan, bila Kau yang mengatakan tidak ada yang dapat menolak. Dan semimpin kami ya Bapa damu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, biarlah semuanya itu ya Bapa terjadi oleh anugerah dan tujuanmu untuk memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati Bapa dimanapun Bapa kami semua komunitas ini bersatu di dalam nama-Mu Bapa. Ini bukan karena oleh keinginan kami sendiri Bapa, namun Engkau mengutus sebagai seorang pemimpin gembala imam bagi kami Tuhan, sehingga melewati imam yang sudah Engkau utus Bapa. Hati yang terluka, hati-hati yang masih bingung, mendapatkan kekuatan dan mendapatkan terobosan baru ya Tuhan. Sehingga kami mendapatkan kekuatan dan sempurna dalam kehidupan kami. Walaupun kesempurnaan itu pengharapan kepada Tuhan, kami juga mendapatkan upah dari pengharapan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua ya Tuhan, provinsi-provinsi yang sudah Engkau tentukan ya Bapa dan Engkau berkati dan Engkau kuduskan ya Bapa, tidak akan ada yang terlepas dari NKRI ya Tuhan. Berkat-Mu yang mengikat karena Engkau yang merancang. Walaupun ya Bapa banyak pendua-pendua ya Bapa, tetapi Engkau lihat Bapa, siapa yang menduakan yang benar di hadapan-Mu itulah Tuhan yang Engkau jadikan menjadi mendapatkan kemenangan. Bila mana ada ya Tuhan yang berpengharapan untuk membuat keributan dalam negara kami ya Bapa, merebut Tuhan provinsi-provinsi yang menjadi milik mereka. Di dalam pantauan-Mu semuanya ya Bapa tidak akan terjadi apa-apa pun. NKRI akan tetap utuh oleh karena pantauan-Mu selalu Bapa. Tidak akan pernah ada terlepas pun ya Tuhan. Satu rambut pun tidak akan ada yang terlepas dari pantauan-Mu ya Bapak. NKRI tetap utuh. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendapatkan setiap pagi ya Bapa, mendapatkan kesegaran rohani kami ya Bapa. Sehingga dalam setiap aktivitas kami Tuhan, kami merasa selalu diikuti oleh berkat-berkat-Mu, kami selalu kuat dan berpengharapan kepada-Mu. Itu tidak terlepas juga ya Bapa dari komunitas-komunitas yang selalu mengingat kami dalam dua-duanya. Sehingga kami dapat bersatu dan merasakan kekuatan itu satu persatu. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Semuanya kami kembalikan ya Bapa, karena Engkau mengajarkan kami doa yang harus kami lakukan ya Tuhan, yaitu doa Bapa kami yang kami ucapkan di pagi hari ini. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Amin. Amin. Saya kembalikan kepada Pastor. Tuhan, terima kasih Bu Saina ya. Dan bagaimana kabarnya Bu Saina? Sehat? Sangat sehat, Pastor. Tapi kemarin saya berjanji kalau saya mendapatkan perjalanan ini saya akan ambil puasa. Pastor doakan saya supaya saya kuat. Amin. Saya ambil setengah hari, Pastor. Ya, Doakan. Tuhan ya. Minggu depan kita akan doa puasa, tapi Bu Saina lebih dahulu puasa full. Tuhan berkati ya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita perlu bersyukur dalam komunitas kita saling membangun ya. Oke. Makanya bisa. Iya, oke. Terima kasih Bu. Ya, hari ini kegiatan tetap berjalan, yaitu latihan musik dan AMD ya. Nanti datang semuanya yang anak-anak muda murid AMD ya, kita akan belajar walaupun yang lainnya masih di kampung atau di liburan ya, tapi kita tetap jalan terus. Oke. Jam 5 kita latihan musik, jam 7 kita akan kelas AMD. Ya, baik itu onsite maupun online. Itu saja untuk pengumumannya. Tuhan berkati. Jangan lupa minggu depan Rabu minggu depan tanggal 17 kita menjadi tuan rumah untuk acara doa hamba-hamba Tuhan JKI ya. Bahkan itu sekalteng sebenarnya ya. Jadi tapi saya tanya boleh nggak kalau jemaat ikut ya. Pak Pendeta Agustinus berkata sangat boleh. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa hadir Rabu depan tanggal 17 di gereja kita. Kita akan berdoa bersama dengan para hamba-hamba Tuhan. Demikian untuk pengumuman tambahan ya. Minggu ini jangan lupa kita ibadah ya, jam 9 pagi kita akan dilayani oleh Pastor Eni berbicara tentang masih visi yaitu the year of glory. Oke, itu saja. Biarlah rohmu menyala-nyala, tetap andalkan Tuhan dimanapun apapun yang kita lakukan. Mari kita terus beriman, kita berharap dan kita tinggal dalam kasih Tuhan. Tuhan berkati. Selamat pagi. Shalom. Shalom, Pastor Alfa, Pastor Eni, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Daniel, Bu Saina, Pak Yes, Pak Robi, Bu Kartini, Bu Ramani, Mbak Eva, Joseph, semuanya ya, anak-anak muda. Ini ada Maria Karolin, Bu Maria ya. Ya, berkati, ada Helena, ada Hana, Deborah. Tuhan berkati semuanya. God bless you. Yesus berkati kita semua. Amin. Pak Lali, Tuhan berkati Pak Lali. Ya. Lali. Semangat Lali. Ya. Siap untuk dibaptis nih Pak Lali nih. Wah, luar biasa ya. Oke.